Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, dunia berada dalam kondisi yang penuh ketegangan dan perubahan besar. Di tengah situasi tersebut, Indonesia yang saat itu masih berada di bawah pendudukan Jepang juga mengalami perkembangan penting yang sangat menentukan masa depan bangsa. Salah satu peristiwa berpengaruh menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II dan penyerahan kepada sekutu. Peristiwa inilah yang kemudian membuka jalan bagi bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozarifa Putri Prayoga dari kelas 11-6 absen 25. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Jadi, pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah pendudukan Jepang. Jepang saat itu sedang menghadapi tekanan besar dalam Perang Dunia Kedua. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mulai memberi janji kemerdekaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Badan-Badan Persiapan Kemerdekaan atau yang biasa disebut BPUPKI. Dan pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang secara resmi membubarkan BPUPKI dan menggantinya dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI. PPKI dibentuk dengan tujuan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, dan di dalam kepengurusannya, I.R. Soekarno ditunjuk sebagai ketua dan Muhammad Hatta ditunjuk sebagai wakil ketua. Dengan dibentuknya PPKI ini, Jepang seolah-olah menunjukkan keseriusannya dalam memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tetapi tidak lama setelah PPKI dibentuk, Marshal Terauchi atau yang biasa disebut Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara, ini tuh dia memanggil 3 tokoh nasional Indonesia, yaitu ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat yang merupakan ketua dari BPUPKI. Nah, mereka berangkat dari Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1945 dan tiba di Dalat, Vietnam Selatan pada tanggal 11 Agustus 1945. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marshal Terauchi menyampaikan keputusan penting dari pemerintah Kekaisaran Jepang. Ia menjelaskan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan akan dilaksanakan setelah persiapan selesai, dengan wilayah Indonesia meliputi seluruh bekas Hindia Belanda. Namun pelaksanaannya tidak harus dilakukan secara serentak, melainkan dapat dilakukan dengan secara bertahap sesuai dengan kondisi daerahnya. Di sisi lain, kondisi Jepang saat itu tuh sebenarnya sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima itu dibom oleh Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 9 Agustusnya bom atom itu kembali lagi dijatuhkan di kota Nagasaki. Nah, pemboman ini tuh menimbulkan kehancuran besar dan menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Nah, akibat dari pemboman tersebut, Jepang tidak lagi mampu melanjutkan perang-perang. Jadi pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito itu akhirnya memutuskan untuk menyerah saja tanpa syarat kepada sekutu. Nah, penyerahan ini tuh menandai kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi, menyerahnya Jepang kepada sekutu menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan demikian, peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.